Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Asyifa Aulia Halimah, mahasiswi Pendidikan Biologi 2025 Universitas Lampung. Di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium pendidikan biologi. Yang pertama, teori dasar administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan terorganisir yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan sumber daya, peralatan, bahan, serta keselamatan kerja. Yang tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran pembelajaran dan penelitian. Laboratorium bukan hanya tempat eksperimen, tetapi juga tempat manajemen data seperti inventarisasi, penjadwalan alat, dan pengelolaan anggaran untuk pengadaan bahan kimia, terutama dengan keterbatasan ruangan dan juga sumber daya. Administrasi laboratorium memiliki 3 aspek penting. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya yang meliputi alat, bahan, dan tenaga kerja. Pengelolaan sumber daya ini adalah sistem pengadaan yang direncanakan berdasarkan analisis kebutuhan praktikum. Pengelolaan sumber daya ini dapat menggunakan sistem komputer untuk melakukan pemantauan stok secara akurat untuk menghindari terjadinya kekurangan bahan ketika praktikum akan dilaksanakan. Yang kedua, ada pengelolaan waktu, yaitu penjadwalan terorganisir untuk mencegah terjadinya tabrakan terhadap jadwal praktikum, penelitian, ataupun pemeliharaan. Dan yang ketiga ada pengelolaan kegiatan, yaitu meliputi dokumentasi mengenai detail aktivitas seperti penggunaan alat ataupun bahan dan kemudian dokumentasi mengenai hasil eksperimen yang dilakukan guna untuk melakukan evaluasi di kedepannya. Dalam prinsip-prinsip administrasi yang efektif terdapat keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Keteraturan dilakukan agar semua aktivitas di laboratorium dapat terstruktur, mulai dari jadwal praktikum sampai pemeliharaan alat yang ada di laboratorium tersebut. Nah, hal ini dilakukan agar operasional dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan teknis. Yang kedua, keterbukaan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara transparan antara dosen, laboran, ataupun mahasiswa tentang prosedur, bahan berbahaya, ataupun akses laporan dan juga pengelolaan anggaran untuk mencegah terjadi pemborosan. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Jadi, di sini setiap individu itu dapat bertanggung jawab, mencatat secara jelas penggunaan alat ataupun bahan kimia berbahaya agar dapat diidentifikasi dan juga dapat dilakukan penanganan jika terjadi kecelakaan saat melakukan praktikum. Laboratorium yang efektif, proses pengambilan keputusan menjadi salah satu prinsipnya. Nah, pengambilan keputusan ini dapat berdampak pada operasional laboratorium seperti alat, bahan, dan juga efektivitas eksperimen yang dilakukan. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan dengan transparan, adil, dan juga berbasis data yang akurat. Ruang lingkup utamanya adalah pengelolaan sumber daya yang dilakukan berdasarkan analisis pengadaan agar sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran. Yang kedua, manajemen anggaran, yaitu memprioritaskan alokasi pembelian alat dan bahan dengan transparan, dengan melakukan pencatatan yang transparan seperti itu. Yang ketiga, keselamatan kerja. Dengan mempertimbangkan resiko yang ada, maka diperlukannya prosedur keselamatan yang harus dilakukan oleh praktikan. Kemudian yang keempat, penjadwalan kegiatan. Penjadwalan kegiatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan prioritas dan juga durasi agar tidak terjadi tabrakan dan juga tidak terjadi konflik. Yang kelima, pemeliharaan alat, itu penjadwalan kalibrasi alat, kalibrasi alat-alat yang sensitif seperti mikroskop agar mengetahui akurasinya
dan tidak terjadi kerusakan sehingga tidak perlu mengganti dan ini dapat menghemat biaya anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inventarisasi sarana dan prasarana. Yang pertama, ada pencatatan dan pengkodean. Pencatatan inventarisasi adalah fondasi utama dalam manajemen laboratorium yang efisien. Nah, dalam metode ini dapat dilakukan dengan sistem manual dan juga sistem berbasis teknologi. Yang paling direkomendasikan adalah menggunakan sistem berbasis komputer ini karena dapat melakukan pendataan secara otomatis dan juga dapat melakukan pemantauan secara real time. Pencatatan yang dilakukan tuh dapat lebih akurat dengan mengetahui detail stok, kemudian tanggal kadaluarsa, dan juga bagaimana prosedur penyimpanannya. Yang kedua ada sistem pengkodean yang bertujuan untuk memberikan identitas kepada setiap aset laboratorium untuk mempermudah pelacakan posisi dan juga pemantauan status penggunaan. Selanjutnya ada pemantauan dan pembaruan inventaris. Inventaris laboratorium itu bersifat dinamis sehingga diperlukannya prosedur pengecekan rutin untuk menjamin validitas data. Pembaruan inventaris yang dilakukan secara konsisten dapat memungkinkan pengelola memantau kondisi aset kapan saja dan di mana saja, terutama jika didukung oleh sistem manajemen digital. Prosedur ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua peralatan dan bahan kimia yang digunakan dalam eksperimen berada dalam standar kualitas yang baik, yang secara langsung berdampak pada akurasi dan juga kendala hasil penelitian. Selain itu, pembaruan rutin dapat membantu dalam pelaksanaan audit internal untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya serta mendeteksi adanya pemborosan atau kehilangan aset sedini mungkin. Menjelaskan mengenai pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Yang pertama ada prosedur perencanaan dan pemesanan alat dan bahan. Perencanaan pengadaan merupakan tahap strategis utama dalam administrasi laboratorium. Perencanaan ini menjadi titik awal keberhasilan operasional kegiatan akademik. Proses ini dapat melibatkan strategi manajemen resiko agar sumber daya tersedia tepat waktu. Setelah melakukan perencanaan, eksekusi pembelian itu harus melewati jalur resmi sesuai dengan regulasi pengadaan barang atau jasa pemerintah atau institusi untuk transparansi dan akuntabilitas. Tahap penerimaan kritis ini harus melewati SOP. Itu harus ada verifikasi dokumen dan juga pemeriksaan fisik untuk mendeteksi kerusakan dalam pengiriman dan juga harus diuji fungsi sebelum serah terima dan juga diperlukannya dokumentasi ketidaksesuaian untuk klaim garansi atau pergantian dengan cepat. Ini saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi dan laporan. Yang pertama ada pengelolaan surat menyurat. Nah, surat menyurat dalam konteks laboratorium adalah sistem komunikasi terpadu yang mencakup pengiriman, penerimaan, klasifikasi, serta pengarsipan dokumen resmi. Sehingga menjadi instrumen hukum dan administratif yang mengikat antara pengelola laboratorium dengan pihak internal seperti fakultas, serta eksternal seperti vendor, alat, atau instansi pemerintah. Tanpa sistem korespondensi yang jelas, alur instruksi dan informasi akan kacau, yang beresiko pada hilangnya jejak aset atau kegagalan prosedur penelitian. Fungsi dan peran surat menyurat dalam komunikasi laboratorium adalah sebagai media komunikasi formal untuk instruksi kerja, perubahan jadwal praktikum, atau pengajuan bahan kimia, sehingga dapat meminimalisir miskomunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi dan laporan. Yang pertama, pengelolaan surat menyurat.
Surat menyurat dalam konteks laboratorium adalah sistem komunikasi terpadu yang mencakup pengiriman, penerimaan, klasifikasi, serta pengarsipan dokumen resmi, sehingga menjadi instrumen hukum dan administratif yang mengikat antara pengelolaan laboratorium dengan pihak internal seperti fakultas, serta eksternal seperti vendor alat atau instansi pemerintah. Tanpa sistem korespondensi yang jelas, alur instruksi dan informasi akan kacau, beresiko pada hilangnya jejak aset atau kegagalan prosedur penelitian. Peran surat menyurat dalam komunikasi laboratorium adalah sebagai media komunikasi formal untuk instruksi kerja, perubahan jadwal praktikum, atau pengajuan bahan kimia, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Surat menyurat juga dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui spesifikasi yang jelas dalam surat permintaan tersebut. Sediakan dokumentasi bukti yang tertulis untuk mengklaim atau mengevaluasi dan juga dapat menjaga akuntabilitas yang transparan saat audit, serta dapat memperkuat hubungan terprofesional dengan mitra seperti menyediakan kalibrasi ataupun bahan B3. Sistem pengarsipan data elektronik dan fisik. Pengarsipan data adalah komponen penting dalam manajemen informasi di setiap organisasi, termasuk laboratorium. Sistem pengarsipan yang baik akan memastikan bahwa data yang penting dapat diakses dengan cepat dan mudah, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Mengingat semakin berkembangnya teknologi, pengelolaan arsip telah beralih ke metode manual yang berbasis kertas ke sistem elektronik yang lebih efisien. Sistem pengarsipan data dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengarsipan data fisik dan pengarsipan data elektronik. Pengarsipan data fisik mengacu pada penyimpanan dokumen dalam bentuk fisik yang memerlukan ruang penyimpanan dan pemeliharaan fisik, seperti arsip kertas. Sedangkan pengarsipan elektronik melibatkan penggunaan perangkat lunak atau sistem komputer untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Salah satu kekhawatiran utama dalam pengarsipan elektronik adalah masalah keamanan data. Data yang disimpan dalam bentuk digital beresiko lebih tinggi terhadap ancaman seperti peretasan, kebocoran informasi, atau kehilangan data akibat kerusakan perangkat lunak tersebut. Meskipun pengarsipan fisik memiliki kelebihan dalam hal menyimpan dokumen asli, terdapat banyak keterbatasan yang perlu dihadapi, seperti ruang penyimpanan yang terbatas dan kesulitan dalam mencari data. Oleh karena itu, sistem pengarsipan digital menawarkan solusi yang lebih baik, memungkinkan laboratorium untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar tanpa mengorbankan ruang dan waktu. Pengelolaan arsip digital dapat mempercepat pencarian dan pengambilan data yang diperlukan serta mengurangi resiko kerusakan pada dokumen penting tersebut. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.